Okay, hi guys, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay, for today I will explain about materi pembelajaran dan assessing tools, skill listening, speaking, dan reading dan writing. Oke, kita mulai dari materi pembelajaran. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan materialnya, pasti kita harus mengetahui KD yang sudah saya ambil. Nah, KD ini saya ambil dari silabus K13 kelas 10 atau kelas 1 SMA Bahasa Inggris. Nah, dengan tema How to Make Omelette, dengan aspek skill adalah speaking, dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Jadi KD kompetensi dasarnya 4.2 mengungkapkan makna dalam monolog pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk prosedur. Nah, indikator pencapaian pembelajarannya sudah saya breakdown. Yang pertama, siswa dapat mengungkapkan kalimat perintah sederhana yang menggambarkan cara membuat omelet. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan cara membuat omelet dengan baik dan benar, dan siswa dapat langsung memperagakan cara membuat omelet. Nah, media, alat, dan sumber belajar pada material pembelajaran yang sudah saya buat, medianya adalah LCD proyektor, dengan alat dan bahan adalah buku resep, atau bisa juga yang diambil dari Google, resep yang dari Google bisa juga, atau dari TV juga bisa. Sumbernya adalah artikel, koran, TV, majalah, ataupun bisa sumber lain. Nah, bagaimana langkah pembelajarannya? Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan memberikan salam. Yang kedua, guru melakukan absen untuk mengetahui hadir atau tidaknya murid pada hari itu. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang materi pokok, yaitu prosedur teks, serta menjelaskan pengertian, struktur teks, dan contoh teks prosedur itu sendiri. Selanjutnya, guru menampilkan video prosedur teks atau cara membuat omelet. Nah, selanjutnya guru melakukan evaluasi murid secara langsung dengan meminta mengulang perintah video prosedur yang sudah ditonton. Lalu guru meminta murid melakukan teks prosedur sendiri di rumah atau secara daring dan dijadikan video. Nah, untuk video dari prosedur teks ini, karena untuk tidak memakan waktu, saya letakkan linknya di bawah di deskripsi box. Itu adalah link prosedur teks cara membuat omelet yang sudah saya pilih. Nah, selanjutnya, setelah guru menjelaskan pengertian, struktur teks, dan contoh teks, lalu guru menampilkan videonya. Lalu setelah dirasa murid memahami materi hari ini, guru dapat memberikan task atau tugas kepada para murid untuk membuat prosedur teks sendiri. Bisa cara membuat sesuatu, memperbaiki sesuatu, atau yang lainnya tergantung topik siswa yang ingin mereka buat. Nah, teks tersebut mereka lakukan sendiri, mereka lakukan secara praktik dan dijadikan video. Nah, kita pindah ke assessment tools for listening dan speaking. Alat penilaian untuk skill listening dan speaking. Yang pertama ada exam atau ujian. Ujian adalah alat penilaian yang sangat sederhana dan sering digunakan di lingkungan sekolah. Ujian bertujuan menunjukkan sampai mana kemampuan wawasan belajar siswa selama kegiatan belajar mengajar yang telah dijalani. Nah, yang kedua ada rubrik. Rubrik adalah kriteria tertulis yang merinci ekspektasi tentang apa yang perlu diketahui dan dapat dilakukan siswa untuk menerima nilai tertentu. Rubrik membantu guru untuk mengembangkan tujuan pembelajaran yang jelas bagi siswa, dan jika diberikan kepada siswa sebelum kegiatan, berfungsi untuk memandu upaya kegiatan mereka. Sebelumnya saya menjelaskan tentang ujian. Ujian adalah penilaian yang sangat sederhana.
Nah, ujian bukan hanya dipakai untuk skill listening dan speaking, tapi juga bisa dipakai untuk keempat skill, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Nah, rubrik banyak digunakan untuk penilaian speaking. Nah, untuk menilai speaking, guru biasa menyediakan rubrik dengan kriteria tertentu, dan saat dilakukan presentasi, guru dapat memberikan nilai pada kriteria sesuai dengan hasil performance para siswanya. Selanjutnya ada oral presentation, dapat diartikan sebagai penyampaian atau seseorang atau lebih siswa yang memberikan pandangan kepada kelompok siswa lain tentang satu topik yang telah ditentukan berdasarkan pada bacaan atau penelitian yang dilakukan. Nah, oral presentation ini adalah presentasi yang dilakukan sendiri. Jadi ini adalah presentasi yang menekankan pada skill speaking. Nah, jadi kita minta seorang murid untuk presentasi dengan materi apapun. Di sana mereka harus memberikan pandangan atau memberikan pengetahuan lebih kepada siswa lain tentang satu topik yang sudah ditentukan misalnya. Selanjutnya, assessment tools for reading dan writing, alat penilaian untuk skill reading dan writing. Yang pertama ada written report atau laporan tertulis. Program yang dirancang untuk siswa yang ingin meningkatkan kemampuan menulis laporan berbahasa Inggris secara efektif. Program ditujukan untuk membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis laporan, membuat kerangka laporan sesuai yang dibutuhkan, dan menulis laporan secara sistematis. Ya, menulis laporan tentu menekankan dari skill writing. Ya, jadi kita bisa meminta siswa untuk menulis laporan mereka tentang suatu topik yang kita sudah tentukan. Nah, peer review. Peer review adalah sebuah teknik pembelajaran ketika siswa dapat berbagi tulisan mereka dengan teman sejawat untuk mendapatkan umpan balik atau feedback, dan kemudian menggunakannya untuk merevisi dan memperbaiki hasil tulisan mereka. Nah, peer review ini bisa menekankan skill reading dan bisa juga skill writing. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Nah, tentu di sana kita memerlukan reading dan writing. Terakhir ada portofolio. Portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang merupakan kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Contoh karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu. Nah, portofolio ini menekankan skill reading dan skill writing. Karena di sini sebenarnya hampir mirip dengan rubrik, tapi portofolio ini lebih memiliki aspek yang lebih rinci daripada rubrik. Banyak kriteria yang bisa dimasukkan pada portofolio ini. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang material pembelajaran dan assessment tools untuk 4 skill: listening, speaking, reading, dan writing. I hope you learn something about my explanation. Thank you so much for watching. Bye bye.